Balada Nia Ramadhani, tuntutan rehab malah divonis penjara. Kejutan hadir di persidangan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri. Dituntut rehabilitasi, pasangan suami istri itu akhirnya divonis 1 tahun di Bui. Dirangkum dari Detikcom, Rabu 12 Januari 2022. Jaksa dalam pertimbangannya mengatakan Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan Sen Vivanto memakai sabu sejak April 2021. Jaksa menyebut ketiganya menggunakan sabu bersama-sama di rumah Ardi Bakri dan Nia Ramadhani, bahwa terdakwa Ramadhani mengkonsumsi jenis sabu karena ingin menghilangkan rasa sedihnya karena meninggalnya papa terdakwa, bahwa Ardi ingin menghilangkan kelemahan-kelemahan yang tak pernah ditunjukkan, kata jaksa. Jaksa mengatakan Nia dan Ardi menggunakan sabu dari Sen Vivanto. Sen disebut jaksa membeli sabu dari seseorang rekannya pada 6 Juli 2021 dengan harga 1,7 juta rupiah, bahwa setelah itu terdakwa Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan Sen Vivanto bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, ujar jaksa Selasa 11 Januari 2022. Hakim berkata lain, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dinyatakan bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Mengadili menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama, ucap Hakim Ketua Muhammad Damis saat membacakan surat putusan di Pengadilan Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat. Hakim menjatuhkan vonis kepada Nia Ramadhani dan Ardi Bakri dengan hukuman 1 tahun penjara. Selain mereka berdua, sopir Nia, Sen Vivanto, juga dijatuhi hukuman yang sama, yakni penjara. Pidana penjara masing-masing 1 tahun, ujarnya. Nia Ramadhani dan kawan-kawan dinyatakan melanggar pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim mengatakan Nia Ramadhani bersama Ardiansyah Bakri dan sopirnya Sen Vivanto memakai narkoba sebanyak 3 atau 4 kali sejak April 2021 hingga penangkapan terjadi, yakni 7 Juli tahun 2021. Narkoba yang dipakai Nia dan kawan-kawan adalah sabu dengan memakai alat hisap atau bong. Menurut Hakim, Nia sendiri yang merakit bong itu sebelum dipakai bersama-sama. Atas dasar itu, Nia Ramadhani dan kawan-kawan dinilai bukan sebagai korban narkoba yang mana harus menjalani rehabilitasi, sebab Nia dinilai memiliki niat dan sengaja menggunakan narkoba. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, para terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 54 Undang-Undang Narkotika, kata Hakim Bintang. Majelis Hakim menjelaskan kriteria seseorang disebut sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, di mana yang paling sering terjadi mereka akan merasakan candu. Yang dimaksud pecandu narkotika adalah orang yang menyalahgunakan narkotika mengalami ketergantungan terhadap narkotika, baik secara fisik atau psikis. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai dengan dorongan menggunakan narkotika secara terus-menerus, dengan takaran yang meningkat apabila penggunaan dikurangi menimbulkan gejala pada fisik dan psikis. Jelas Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saat membacakan amar putusan Nia Ramadhani CS. Hal-hal tersebut dinyatakan tak ditemukan dari ketiga terdakwa, yakni Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan sopir pribadi mereka. Berdasarkan keterangan terdakwa,
Nia Ramadhani mengenal narkotika dari teman-temannya dan hanya melihat teman-temannya menggunakan narkotika. Tahun 2014 ketika ayah terdakwa meninggal dunia, mulai saat itulah sampai dengan bulan April 2021 terdakwa merasa sangat kehilangan dan tidak cerita kesedihannya. Sedangkan terdakwa 2 selalu dituntut sempurna di depan publik, ucap majelis hakim. Hingga akhirnya sejak April 2021 terdakwa 2 mulai menyuruh terdakwa 1 atau sopir untuk membeli dan memakai sabu bersama-sama juga bersama terdakwa ketiga, sambungnya. Berdasarkan penjelasan Nia Ramadhani CS, sejak April 2021 hingga ditangkap mereka sudah sekitar 4 kali mengkonsumsi narkoba. Akan tetapi, jika tidak memakai narkoba, mereka sama sekali tidak merasakan gejala apapun. Jika para terdakwa tidak menggunakan narkotika, tidak merasakan apa-apa, kata majelis hakim. Dari fakta tersebut, majelis menilai terdakwa bukanlah masuk kualifikasi sebagai pecandu, tidak dapat menunjukkan para terdakwa menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan narkotika, baik secara fisik maupun psikis, harus dilakukan secara terus-menerus, tegasnya. Mereka juga tidak bisa disebut korban karena dengan sadar dan tanpa paksaan membeli narkoba. Para terdakwa juga tidak bisa dapat dikualifikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika karena menggunakannya bukan secara tidak sengaja atau dibujuk, diperdaya, atau dipaksa, melainkan para terdakwa secara dengan sadar menggunakan narkotika. Didahului dengan terdakwa 2, menyuruh terdakwa 1 membeli narkotika dan terdakwa 2 merakit sendiri dan menggunakan secara bergantian bersama-sama dengan terdakwa 3, tutur majelis hakim. Oleh karena itu, para terdakwa tidak masuk kualifikasi pecandu dan atau korban penyalahgunaan narkotika yang wajib jalani rehabilitasi medis, pungkasnya.